Shalom, selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan 17 dengan judul Hukum Tuhan suluh bagi langkahku. Suluh di sini berarti penerang. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hidupnya penuh dengan kegelapan. Dan setelah manusia mengenal Tuhan dan melaksanakan hukum Tuhan, maka hukum tersebut menjadi penerang, sehingga jalan manusia menjadi terang. Nah, awal mula Tuhan memberikan hukum Tuhan tersebut, Ibu akan menceritakannya. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Sebelum sampai ke tanah Kanaan, perjalanan bangsa Israel sampai ke sebuah gunung yang disebut Gunung Sinai, atau bisa juga disebut dengan nama Gunung Horeb. Nah, di sana Tuhan memanggil Musa untuk memberitahukan kepada Musa bahwa Tuhan akan membuat bangsa Israel menjadi umat pilihannya, bangsa pilihannya. Setelah itu Nabi Musa turun dari puncak gunung menemui bangsa Israel. Nabi Musa mengatakan tentang semua yang telah dikatakan Allah kepada Musa. Lalu bangsa Israel merespon bahwa bangsa Israel mau untuk menjadi umat pilihan Tuhan dan mau untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah, 3 hari setelah peristiwa tersebut, bangsa Israel dan Nabi Musa tentunya berkumpul di gunung tersebut. Tuhan hadir dengan apa? Dengan ditandai adanya guruh dan suara petir yang menggelegar dan suara sangkakala yang sangat keras. Di atas puncak gunung Sinai tersebut ada awan yang sangat tebal. Tetapi bangsa Israel menjadi gemetar dan takut akan kehadiran Allah. Kemudian Tuhan Yesus memanggil kembali Musa untuk naik ke gunung Sinai. Tetapi bangsa Israel tidak diperbolehkan untuk naik ke atas gunung Sinai tersebut. Di situ Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa. Perintah tersebut ditulis di 2 loh batu. Nah, hukum tersebut atau perintah tersebut disebut dengan 10 hukum Tuhan. Nah, di sini ada yang masih ingat isi dari 10 hukum Tuhan? Yuk kita ulangi ya. Kita hafalkan, kita baca lagi hukum Tuhan dari hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Anak-anak yang hafal, yuk kita hafal bareng-bareng ya. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung atau ukiran apapun untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Dan yang terakhir, jangan mengingini milik orang lain. Nah, dari 10 hukum Tuhan tersebut, hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat itu berisi tentang relasi yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan hukum yang kelima sampai dengan ke-10 itu hukum yang berisi tentang relasi antara manusia dengan sesamanya. Nah, kalian harus selalu ingat ya. Nah, dari 10 hukum Tuhan tersebut diringkas menjadi 2 hukum saja yang sering disebut dengan hukum kasih. Kalau anak-anak mengikuti ibadah umum setiap minggu bersama papa mama kalian, seringkali bapak atau ibu pengkhotbah menyampaikan ya hukum kasih itu, sehingga mengingatkan setiap umat untuk
selalu mentaati hukum Tuhan. Nah, awalnya anak-anak memang hukum Tuhan itu ditulis untuk bangsa Israel supaya bangsa Israel tetap berbakti dan melaksanakan hukum tersebut. Tetapi hukum tersebut bukan hanya harus dituruti oleh bangsa Israel saja, melainkan harus kita turuti, harus kita laksanakan. Hidup kita harus sesuai dengan 10 hukum Tuhan tersebut atau sesuai dengan 2 hukum kasih tersebut. Misalnya kita contohnya dari hukum yang kelima tentang menghormati orang tua. Coba diingat-ingat ya teman-teman, diingat-ingat ya anak-anak, apakah kalian selama ini sudah menghormati orang tua? Misalnya disuruh orang tua, tolong belikan bawang putih di warung ya nak. Anaknya masih asik aja mainan HP. Nanti mah, nanti sampai akhirnya nggak jadi deh. Nah, apakah itu merupakan wujud dari hormat kita terhadap orang tua? Tidak. Nah, mulai sekarang ya harus kita koreksi apakah hidup kita selama ini sudah sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Salah satu hukum yang Ibu ambil tadi, hukum yang kelima tentang menghormati orang tua. Yuk kita sama-sama yuk diingat-ingat, ternyata selama ini aku masih belum bisa loh melakukan hukum Tuhan ini. Mulai sekarang setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kali ini, yuk kita ambil komitmen untuk kita melakukan segala aktivitas atau segala kegiatan kita seturut dengan hukum Tuhan tersebut. Nah, dipraktekkan nih ya 10 hukum Tuhan tersebut, bukan hanya dihafal, bukan hanya didengar, tetapi dilakukan. Mohon bimbingan, mohon kekuatan dari Tuhan. Kalian pasti bisa. Ingat ya, 10 hukum Tuhan sebagai penerang hidup kita. Tuhan memberkati.